Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dirga Wiraditya, NPM 1957051011 dari kelas A. Saya akan menjelaskan tentang UAS saya untuk mata kuliah teori informasi. Yang pertama, teori informasi. Teori informasi adalah disiplin ilmu dalam bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantisasi data sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan melalui suatu kanal komunikasi. Dalam teori informasi ada istilah redundansi informasi. Redundansi adalah sesuatu yang bisa diramalkan atau diprediksikan karena prediktabilitasnya tinggi, maka informasi pun rendah. Fungsi redundansi apabila dikaitkan dengan masalah teknis biasanya untuk membantu mengatasi masalah komunikasi praktis. Contoh ketika mengetik pada keyboard QWERTY sering muncul prediksi kata dan teks prediksi atau saran otomatis. Contohnya seperti di bawah ini. Selanjutnya yang kedua, overview atau IT. Overview of Information Theory. Mengapa kita harus mempelajari teori informasi? Yaitu untuk menyelesaikan masalah komunikasi dan menyalurkan informasi dengan cara yang efisien, yaitu dengan waktu dan ruang yang minimum. Alur kerja pengiriman data ialah source, transmitter, system. Source adalah komponen yang membangkitkan informasi yang akan ditransmisikan. Transmitter adalah tempat di mana informasi yang berasal dari sumber akan diproses agar dapat disalurkan oleh sistem transmisi. Sistem transmisi akan menyalurkan sinyal dari transmitter ke penerima. Fungsi sistem transmisi adalah untuk mengirimkan informasi dari sumber ke penerima. Pada receiver, informasi yang didapatkan akan diolah lagi agar dapat dipahami oleh tujuan. Pada destination akan menghasilkan informasi tersebut. Selanjutnya, macam-macam informasi. Yang pertama ada pragmatic information, terkait dengan penggunaan dan efek pesan. Yang kedua ada semantic information, terkait dengan arti pesan. Yang ketiga ada syntactic information, terkait dengan struktur pesan karakter yang membentuk informasi. Contoh, Pulau Jawa telah memasuki zona merah COVID-19. Ibu kota di Pulau Jawa yang telah memasuki zona merah COVID-19 adalah Bandung dan Ciamis. Yang ketiga, probability, entropi, dan inference. Satuan ukur informasi dinyatakan oleh entropi. Entropi mengkuantifikasi nilai ketidakpastian pada sebuah variabel data. Entropi merupakan satuan pengukuran utama dalam teori informasi. Satuan ukur informasi dinyatakan dengan bit. Entropi informasi sering dinyatakan sebagai banyaknya bit merata yang diperlukan untuk penyimpanan dan pengiriman informasi tersebut. Dalam teori informasi, entropi memberi tahu kita jumlah informasi yang terkandung dalam peristiwa yang diamati. X. Suatu peristiwa tentu saja memiliki probabilitasnya, atau Px. Satuan dari entropi Hx adalah bits. Entropi merupakan distribusi probabilitas dalam teori informasi dan digunakan untuk mengukur tingkat homogenitas. Distribusi kelas dari sebuah dataset. Semakin tinggi tingkat entropi dari sebuah data, maka semakin homogen distribusi kelas pada data tersebut. Entropi pada X didefinisikan sebagai contoh, misalkan kita mengirimkan teks pendidikan, maka kita hitung probabilitasnya. Nah, kita hitung seperti tabel berikut. Semakin tinggi probabilitas suatu simbol, maka self-entropinya semakin kecil. Contohnya ada pada tabel 2 self-entropi. Nah, maka dapat diperoleh entropi dari teks pendidikan yang dikirimkan adalah 2.0254 dan bit yang dikirimkan adalah 20.254. Yang keempat, kriptanalisis adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dikirim pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman dan suatu ilmu dan seni untuk membuka ciphertext. Nah, seperti di gambar ada plain text, encryption, ciphertext, description, dan plain text. Enkripsi adalah proses mengubah suatu pesan asli, plain text, menjadi suatu pesan dalam bahasa sandi, ciphertext. Deskripsi adalah proses pengubah pesan dalam suatu bahasa sandi menjadi pesan asli kembali. Secara matematis, algoritma cipher dapat dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan T tambah K modulo 26. S sama dengan teks. Cipher abjad, tunggal atau monoalfabetik cipher. Yang kedua, cipher substitusi homofonik atau homophonic substitution cipher. Yang ketiga, cipher abjad atau majemuk atau polyabletic substitution cipher. Yang keempat, cipher substitusi polygram atau polygram substitution cipher. Jenis-jenis cipher substitusi.
Yang pertama, Caesar Cipher adalah jenis enkripsi dengan cara menukar setiap huruf dalam naskah asli dengan huruf lain dalam naskah acak. Besar atau kecil huruf dipertahankan dalam naskah acak. Dengan kata lain, huruf besar ditukar dengan huruf besar. Huruf kecil ditukar dengan huruf kecil, tetapi spasi, titik, dan koma, dan tanda lainnya tidak ditukar. Selanjutnya, di mana C adalah kode bilangan karakter acak, P adalah kode bilangan karakter asli, C adalah besarnya shift, N adalah besar perbendaharaan karakter dengan kode 0 sampai N-1. Rumus untuk enkripsi sesuai dengan relasi ekuivalen. Seperti ada contohnya di sini ya. Berdasarkan rumus deskripsi untuk Caesar Cipher adalah seperti ini. Yang sesuai dengan relasi ekuivalen seperti ini. Julius Caesar sendiri menggunakan huruf A sampai Z dengan kode 0 sampai 25 sebagai perbendaharaan karakter untuk enkripsi. Karakter selain huruf tidak dienkripsi. Caesar Cipher adalah yang menghilangkan spasi. Ada yang menghilangkan spasi, ada juga yang tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.